kabarnya pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Senang sekali bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita mulai pelajaran kita. Kita masih di dalam tema 5. Inilah pengalamanku. Subtema 2. Pengalaman bersama teman, pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, jadi kita masih ungkapan permohonan maaf. Miss mau tanya nih ya, apakah kalian pernah berbuat kesalahan? Nah, jika kalian berbuat salah, apakah berani meminta maaf? Seorang anak yang baik, anak yang pintar, anak yang hebat, pasti berani meminta maaf ya. Nah, apa manfaat kita meminta maaf pada waktu kita bersalah? Yang pertama adalah dapat menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, kita terbebas dari perasaan bersalah. Nah, anak-anak, jika ada temanmu yang meminta maaf kepadamu, harus diberi maaf ya. Karena saling memaafkan itu dapat mempererat tali persahabatan atau persaudaraan. Amin. Nah, seterusnya ayo kita membuka buku halaman 61 ya. Itu ada gambar-gambar ya yang berurutan. Coba kita membuat kalimat dari gambar-gambar tersebut. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah cara meminta maaf berdasarkan gambar. Perhatikan gambar Wayan dan Ahmad di bawah ini dengan seksama ya. Gambar yang pertama, Wayan dan Ahmad bersepeda bersama. Perhatikan gambar yang kedua ya. Tanpa sengaja sepeda Wayan menyenggol sepeda Ahmad. Nah, gambar yang ketiga, Ahmad pun terjatuh dari sepedanya. Gambar yang keempat, Wayan segera mendekati Ahmad untuk menolongnya. Nah, seterusnya gambar yang kelima, Wayan membantu Ahmad untuk berjalan. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Wayan? Gambar yang keenam, Wayan segera meminta maaf kepada Ahmad karena tidak sengaja menyenggol sepeda Ahmad. Nah, kira-kira perbuatan si Wayan ini baik apa tidak anak-anak? Tentu perbuatan yang baik, yang patut ditiru ya. Selanjutnya, ayo kita belajar membuat surat permintaan maaf. Nah, permintaan maaf itu bisa kita lakukan dua cara ya. Cara pertama dengan lisan ya, dengan perkataan. Dan yang kedua bisa juga dengan tulisan ya. Nah, pagi hari ini kita belajar untuk menulis surat permintaan maaf ya. Nah, kita baca bersama-sama di halaman 62. Menuliskan surat permintaan maaf. Hari ini Ahmad ingin bermain sepak bola di lapangan. Ahmad akan bermain bersama teman-temannya. Setelah berpamitan, Ahmad pergi ke lapangan. Ahmad keluar rumah dengan berlari. Ia tidak sengaja menendang ember di depan rumah. Air di dalam ember tumpah membasahi teras. Ahmad pergi dengan rasa bersalah. Di sekolah, bu guru menyampaikan pentingnya meminta maaf. Ahmad ingin meminta maaf kepada ibunya. Nah, ternyata tadi si Ahmad buru-buru ya pergi ke sekolah. Mungkin tidak sempat meminta maaf kepada ibunya ya, sehingga pada waktu di sekolah hatinya tidak tenang ya. Nah, kebetulan juga ibu guru mengajarkan bahwa kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Ayo anak-anak, kita coba membuat surat permintaan maaf Ahmad kepada ibunya. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Di sebelah kanan atas surat ditulis untuk ibu. Ibu, maafkan aku ya, hari ini aku tidak sengaja menendang ember di depan rumah sehingga air di dalam ember tumpah di teras. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, Bu. Aku sayang ibu. Nah, di bawah sebelah kanan ditulis dari Ahmad. Nah, begitu kira-kira ya anak-anak ya.
bagaimana anak-anak bisa membuat surat permintaan maaf? Nah, coba ya, Miss kasih tugas anak-anak membuat satu surat permintaan maaf ya, kepada teman atau kepada ibu atau ayah ya. Coba ingat-ingat, apakah anak-anak pernah berbuat kesalahan dan meminta maaf, dan bagaimana kata-kata ya ditulis dalam bentuk surat ya. Selanjutnya kita belajar PJOK ya, yaitu mengenai gerakan bertumpu ya. Dan kali ini kita belajar gerakan bertumpu dengan kursi ya. Nah, supaya lebih jelas, anak-anak silakan menonton video berikut ya. Apa itu gerak bertumpu? Bertumpu adalah gerakan yang dilakukan dengan menekan atau menolakkan telapak tangan atau kaki pada sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerak bertumpu dengan kursi. Gerak bertumpu dengan kursi, tumpuan pada tangan dan kaki kanan. Cara melakukan gerak bertumpu dengan kursi yaitu posisikan kursi di sebelah kanan tubuh. Tangan kanan bertumpu pada kursi, sedangkan tangan kiri berada di samping badan. Selanjutnya, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping, hingga ke belakang. Selanjutnya, gerak bertumpu dengan kursi dengan tumpuan tangan dan kaki kiri. Cara melakukan yaitu posisikan kursi di sebelah kiri tubuh. Tangan kiri bertumpu pada kursi. Berdiri dengan kaki kiri. Kemudian sapukan kaki kanan dari arah depan, samping hingga belakang. Oke anak-anak, setelah kalian menonton video, Miss kasih tugas ya. PJOK dikerjakan di buku PS Penjas ya. Nah, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerak bertumpu? Soal yang kedua, sebutkan 5 contoh melakukan gerak bertumpu dengan kursi. Tugas-tugas di dalam pendalaman buku teks tematik yaitu di halaman 28 sampai halaman 30. Dikerjakan langsung di bukunya ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pagi hari ini. Selamat belajar, semangat!